Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Pada video saya kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah dari kapal pinisi, di mana kapal pinisi ini merupakan ciri khas atau kebanggaan dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu adalah Kabupaten Bulukumba. Mungkin ada teman-teman di sini yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, bisa isi kolom komentar di bawah ya. Kabupaten Bulukumba itu sendiri memiliki semboyan yaitu Buta Pandrita Lopi. Maknanya adalah tanah pelaut ulung. Makna dari kata tersebut adalah nenek moyang dari warga Bulukumba pada zaman dahulu itu terkenal sebagai pengrajin perahu dan pelaut yang handal dan hebat-hebat. Berbicara tentang kapal pinisi ini adalah kapal layar khas buatan dari suku Bugis dan suku Makassar. Proses pembuatannya diajarkan secara turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah dari kapal pinisi memiliki dua versi. Yang pertama adalah versi menurut legenda. Itu sudah tercantum jelas di naskah Lagaligo yang mengatakan bahwa perahu pinisi itu pertama ada pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1500-an. Orang pertama yang membuat dan memakai kapal pinisi adalah salah satu pangeran dari kerajaan Luwu, yaitu Pangeran Saweregading, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahanda dari Lagaligo. Pangeran Saweregading menggunakan kapal pinisi untuk berlayar ke negara Tiongkok. Di sana beliau bertemu dengan sang pujaan hati dan menikah dengan Putri Wechudai. Tetapi kita tidak akan membahas masalah dari pernikahan Pangeran Saweregading dan Putri Wechudai. Selama tinggal di Tiongkok bertahun-tahun, beliau memutuskan untuk kembali ke kerajaan Luwu. Pada saat kapal dari Pangeran Saweregading memasuki perairan Luwu, tiba-tiba ombak besar menghantam kapal dari Pangeran Saweregading, sehingga kapal beliau terpecah menjadi 3 bagian. 3 bagian ini ditemukan di 3 tempat yang berbeda, yaitu Desa Ara, Tanah Bira, dan Lemo-Lemo. Masyarakat dari ketiga desa tersebut bersepakat ingin menyatukan kembali kapal dari Pangeran Saweregading. Mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Penduduk Desa Ara yaitu bertugas untuk membuat badan kapal. Warga dari Lemo-Lemo bertugas untuk merakit kapal, dan warga dari Tanah Bira bertugas untuk merancang kapal. Alhasil kapal dari Pangeran Saweregading ini untuk kembali dan bisa dipakai oleh beliau. Nah, itu tadi versi menurut legenda. Versi kedua adalah versi menurut sejarah. Kalau versi menurut sejarah, kapal itu dibuat oleh orang Sulawesi pada abad ke-19, dan mereka mengadopsi jenis layar dari kapal-kapal Eropa yang lalu lalang ke Nusantara pada saat itu. Dikatakan pada tahun 1906, orang Desa Arala dan Desa Lemo-Lemo tadi itu yang membuat kapal pinisi untuk dipakai oleh nahkoda-nahkoda yang ada di Bira. Dan pada tahun 1903, jenis-jenis layar dari kapal pinisi ini memiliki perubahan yang lebih bagus lagi. Dan pada tahun 1970-an, kapal pinisi mulai dipakaikan atau dipasangkan mesin-mesin, sehingga para pelaut sudah bisa meminimalisir waktu berlayar mereka karena mereka sudah memakai bantuan oleh mesin. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan perahu pinisi dan ritual-ritual apa saja yang terkandung di dalamnya. Sebelum perahu pinisi dibuat, terlebih dahulu punggawa atau kepala tukang atau pandrita lopi bertugas masuk ke hutan mencari bahan-bahan dari kapal pinisi. Sebelum pergi mencari, mereka harus menemukan hari atau tanggal yang cocok untuk pencarian. Mereka biasanya memilih 2 tanggal, yaitu tanggal 5 atau tanggal 7 pada bulan tersebut. Makna dari kedua tanggal ini adalah tanggal 5 berarti naparilimai daleknya, artinya yaitu rezeki sudah berada di tangan, dan tanggal 7 yaitu napitubi dalekna, artinya selalu akan ada rezeki. Setelah tanggal ditemukan, punggawa inilah yang memimpin pencarian masuk ke dalam hutan. Nah, setelah kita mendapatkan bahan baku yang cocok, sebelum pemotongan pohon tersebut, mereka melakukan ritual pemotongan ayam sebagai persembahan atau sesembahan dari roh-roh penghuni pohon yang akan ditebang. Setelah mereka mendapatkan bahan baku, mereka
keluar dari hutan dan mengambil bahan baku tersebut untuk dikeringkan. Selanjutnya adalah pemotongan lunas. Lunas ini adalah bagian bawah dari kapal pinisi. Nah, sebelum lunas itu dipotong, itu juga ada tradisi pembacaan mantra. Dan orang yang memotong lunas ini bukan sembarang, karena lunas ini pada saat proses pemotongan itu tidak boleh berhenti, artinya harus terus digergaji sampai lunas itu terbagi menjadi dua. Nah, lunas di bagian depan itu disimbolkan sebagai seorang lelaki dan di bagian belakangnya adalah sebagai perempuan. Nah, pada saat lunas ini selesai dipotong, itu bagian bawahnya tidak boleh menyentuh tanah, dan lunas bagian depannya itu langsung dibawa ke laut. Itu menyimbolkan bahwa laki-laki sudah siap untuk pergi berlayar, dan bagian belakangnya itu disimpan di dalam rumah yang mengibaratkan bahwa sang istri setia menunggu sang pasangan pulang dari berlayar. Hebatnya lagi, pada saat pembuatan perahu pinisi ini, mereka pada zaman dahulu tidak menggunakan paku, tapi mereka menggunakan pasok. Pasok itu semacam lebih kayu atau limbah kayu yang dipotong membentuk panjang. Inilah yang dipakai untuk menyambungkan antara papan yang satu dengan papan yang satu, dan ini terbukti sangat kuat karena perahu-perahu tempo dulu itu dipakai berlayar mengarungi samudra, mengarungi lautan. Wow, sungguh luar biasa ya pada zaman dahulu. Tapi sekarang itu sudah pakai baut, itu bautnya besi besar sekali. Kan zaman semakin canggih, jadi mereka menggunakan baut besi itu sebagai penyambung antara papan yang satu dan papan yang satu. Nah, selanjutnya setelah badan kapal itu selesai dibuat, kita masuk ke proses peluncuran. Proses peluncuran ini adalah memiliki juga banyak kandungan tradisi-tradisi di dalamnya. Itu dilakukan upacara selamatan sebelum diluncurkan. Nah, diawali dengan upacara adat apasili, yaitu ritual yang bertujuan untuk menolak bala. Kelengkapan upacara berupa seikat dedaunan yang terdiri dari daun sidinging, sinrolo, tahatinapasa, tahasiri, dan pano-pano yang diikat bersama pinting. Dedaunan dimasukkan ke dalam air dan dikibas-kibaskan kepada seluruh bagian kapal. Itu bermakna untuk menolak bala juga. Jadi banyak sekali ritual yang terkandung di dalamnya. Untuk kapal yang bobotnya kurang dari 100 ton, mereka mengorbankan seekor kambing. Dan untuk kapal yang beratnya lebih dari 100 ton, mereka mengorbankan seekor sapi. Nah, pada saat dikorbankan ini, kaki dari kambing atau sapi tersebut, kaki depannya itu mulai dari lutut sampai kakinya itu dipotong dan digantung di kapal bagian depan, dan kaki belakangnya itu dipotong dan digantung di bagian belakang. Itu bermakna adalah pada saat proses peluncuran itu lancar, karena ini diibaratkan binatang yang berjalan seperti normal. Selanjutnya ada upacara amosti, yaitu upacara pemberian pusat pada pertengahan lunas perahu, dan setelah itu perahu ditarik ke laut. Pemberian pusat ini merupakan istilah yang didasarkan pada kepercayaan bahwa perahu ialah anak dari punggawa atau Pandrita Lopi, sehingga dengan demikian berdasarkan kepercayaan, maka upacara amosti merupakan simbol pemotongan tali pusat bayi yang baru lahir. Nah, ketika pinisi sudah mengapung di laut, barulah dipasang layar dan 2 tiang maksud saya, maaf. Layarnya berjumlah 7. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Peluncuran kapal dilaksanakan pada waktu air pasang dan matahari sedang naik. Punggawa alias kepala tukang sebagai pelaksana utama upacara tersebut. Duduk di sebelah kiri lunas, berdoa, dan lebih tepatnya membacakan mantra. Nah, itulah tadi sejarah dari kapal pinisi. Yang penasaran bagaimana sih kapal pinisi sekarang? Apakah masih dilakukan? Maksud saya, apakah masih digunakan atau sudah punah? Jangan salah teman-teman, pada era globalisasi ini, kapal pinisi ini berpindah fungsi dari kapal pengangkut barang menjadi kapal pesiar yang mewah. Bagaimana tidak mewah? Karena sudah banyak investor asing dan lokal yang melirik bisnis kapal pinisi ini dijadikan sebagai kapal untuk pariwisata. Maksudnya kapal yang digunakan untuk mengekspos wisata yang ada di Indonesia kita tercinta ini. Nah, kapal pinisi ini sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai karya agung warisan manusia yang lisan dan tak benda pada sesi ke-12 Komite Warisan Budaya Unik pada tanggal 7 Desember 2017. Sangat luar biasa sekali. Jadi berbanggalah Anda menjadi warga Bulukumba, berbanggalah Anda menjadi suku Bugis, berbanggalah Anda menjadi suku Makassar, dan tentunya berbanggalah Anda menjadi warga Indonesia. Oke, itulah tadi cerita dari saya seputar kapal pinisi.
Jangan lupa klik tombol subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di-share-share juga ya ke akun media sosial kalian. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.